Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu jawabnya. Masih ingat pelajaran awal kita tentang menjawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, Majelis Taklim Solusi Quran, di pagi hari ini setelah kita libur mungkin hampir 1 bulan, betul ya? Kira-kira 1 bulan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan kembali untuk thalabul ilmi. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk thalabul ilmi, Allah akan mudahkan dia dengan upayanya itu untuk masuk surga. Ini kok gelasnya 2? Ada isyarat apa ini? Kami ulangi. Siapa yang melakukan perjalanan untuk thalabul ilmi, Allah mudahkan dia dengan upayanya menuntut ilmu itu untuk menuju surga. Jadi yang dinilai adalah upaya kita dalam thalabul ilmi, bukan hasilnya. Karena untuk hasil itu lain orang lain kemampuannya, lain orang lain daya nalarnya. Tapi yang penting adalah upayanya. Mau berangkat thalabul ilmi saja itu sudah memudahkan kita untuk masuk surga. Kalau yang dinilai adalah hasilnya, maksud saya begini, bisa saja ada orang yang ilmunya banyak, berlimpah, kaya raya pengetahuannya, tapi malah masuk neraka. Karena yang Allah nilai itu bukan hasilnya, yang dinilai adalah upayanya, sesuai tidak dengan tuntunan syariat. Kemudian ilmu yang didapat nanti diamalkan atau tidak, setelah diamalkan dia dakwahkan atau tidak, terus nanti terakhir dia bersabar atau tidak. Persis sama dengan yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, setiap orang akan rugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang berdakwah, dan yang bersabar. Nah, inilah yang tidak rugi. Jadi jika tidak ingin rugi, maka berimanlah, beramal solehlah, berdakwahlah, dan bersabarlah. Ini 4 hal yang tidak bisa kita pilih salah satunya, tapi harus kita kerjakan semuanya. Dan tentunya untuk bisa beriman, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa berdakwah, untuk bisa bersabar, ada langkah awalnya, yaitu apa langkah awalnya? Ilmu. Kita butuh ilmu. Untuk beriman ya butuh ilmu. Untuk beramal soleh ya jelas kita butuh ilmu. Tata cara mengerjakan sholat, tata cara mengerjakan puasa, tata cara mengeluarkan zakat, tata cara mau berangkat haji dan umroh nanti di sana seperti apa, itu kita butuh ilmunya. Untuk berdakwah pun iya butuh ilmu. Masyarakat seperti apa yang akan kita hadapi, orang bagaimana yang akan kita dakwahi, apakah dia orang banyak atau personal, apakah itu mungkin
istri menasehati suami atau ibu menasehati anak, kan butuh ilmu. Kemudian yang terakhir sabar. Sabar itu kuncinya. Jadi untuk thalabul ilmi kita butuh kesabaran. Nggih napa mboten? Oh iya, butuh kesabaran. Paling tidak minimal sabar duduk sebentar, kira-kira berapa? Ya 45 menit lah, 1 jam paling lama. Nahan pegel-pegelnya, nahan apa ini? Apa? Kalau bahasanya beliau boyok Pak ya. Boyok ya itu. Nahan sebentar. Kemudian berikutnya kesabaran untuk beriman, kesabaran beramal soleh, kesabaran untuk terus berdakwah, dan yang terakhir sabar untuk terus bersabar. Jadi sabaran itu butuh kesabaran. Sabar itu butuh kesabaran. Ada orang yang nggak sabar, ya nanti dia pindah ke agama lain. Ada orang yang nggak sabar dalam menuntut ilmu, ya dia jadi mutung. Mutung itu di bahasa Jawa, bahasa Arabnya futur, dia jadi putus asa. Meninggalkan aktivitas thalabul ilminya. Ada orang yang beramal soleh tidak sabar, ya nanti dia tinggalkan amal solehnya, dia akan bermaksiat. Ada nggak perempuan-perempuan tidak bersabar dalam berkerudung, pakai kerudung nggak sabar, akhirnya ya dicopot lagi. Faktornya banyak, mungkin karena terpengaruh omongan orang, atau dia sendiri yang berubah pikiran karena berubah pemahaman dan seterusnya. Nah hadirin rahimakumullah, tentu kita semua tidak mau menjadi orang yang rugi. Ya, caranya ya hanya itu saja. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkomentar, kalau Allah tidak menurunkan Quran 30 juz, hanya menurunkan surat itu saja, itu sudah cukup. Sudah cukup. Atau dalam kalimat beliau yang lain, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lakafathum. Kalau manusia mau mentadaburi surat Al-Asr itu, maka sudah cukup bagi mereka. Kenapa? Karena inti hidup kita itu cuma itu. Thalabul ilmi, amal soleh, iman, amal soleh, dakwah, terus sabar. Intinya cuma itu. Dalam perkara apapun ya kita butuh kesabaran. Termasuk dalam perkara duniawi butuh kesabaran apa betul? Oh iya, untuk usaha misalnya dagang, jualan, ya harus tekun, harus butuh kesabaran. Kalau tidak ya nanti tidak jadi usahanya tidak jadi dan lain-lain. Segala sesuatu kita butuh kesabaran. Nah hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Dan itu sudah dimulai dengan thalabul ilmi. Kemudian insya Allah kita sudah beriman, mudah-mudahan iman kita terus Allah langgengkan sampai kita meninggal nanti. Diakhiri cerita hidup kita ini dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Baik, alhamdulillah kita masih berada di suasana lebaran. Ya inilah orang Indonesia, lebarannya kayaknya sampai Syawal habis masih lebaran. Betul nggak Bu? Nah, tadi masih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita pernah membahas tentang salah satu momen istimewa di bulan Syawal. Nanti kita ulangi kembali sedikit. Namun sebelum itu kita ingin nostalgia dulu sejenak dengan bulan Ramadan yang sudah berlalu, sekaligus ini mungkin juga evaluasi untuk diri kita pribadi. Dimulai dari kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau Ibu cermati, kalau dulu secara teknis sebelum lebaran kita sudah membahas kalimat ini, namun sekarang kita cari hikmahnya. Biasanya kalau ucapan selamat itu disampaikan pada suatu momen, mesti ada kata selamatnya. Kalau orang Indonesia ya, selamat apa? Kalau orang nikah, selamat menempuh hidup baru. Kalau punya anak, selamat apa? Kalau kita datangi orang yang baru punya bayi itu, diucapkan selamat apa? Kalau enggak, yang paling kata selamat dong, selamat ya kan, selamat ya gitu. Atau nanti tambahan kalimat-kalimat berikutnya. Apalagi kalau hari raya, selamat hari raya, selamat Idul Fitri. Paling enggak kalau pakai bahasa Indonesia ada kata selamatnya.
Tapi uniknya para sahabat itu justru mengucapkan kalimat ucapan selamat lebaran yang tidak ada kata selamatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu gak ada kata selamatnya, hanya ada kata semoga Allah menerima amalan kami dan kamu, itu saja. Enggak ada mereka mengucapkan selamat lebaran ya. Nah, itu kalaupun ada nanti di masa-masa setelah para sahabat, di bawahnya agak jauh. Idun Sa'id, semoga hari rayamu berbahagia, penuh kebahagiaan. Idun Mubarak, semoga hari rayamu penuh keberkahan. Paling itu ada tambahan. Tapi di awal-awal dulu enggak. Yang diungkit-ungkit bukan lebarannya, malah Ramadannya. Iya apa tidak? Coba ibu ayati kalimat itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kamu. Amalan yang mana? Ya mesti yang di bulan Ramadan. Padahal suasananya sedang hari raya, hari lebaran. Hari lebarannya malah gak disinggung. Yang disinggung malah Ramadannya. Nah, sebenarnya ada apa itu? Kenapa kok sejauh itu mereka mengucapkan selamat lebaran? Momen bahagia pada hari lebaran itu kayak tidak begitu mereka perhatikan, justru lebih ke momen sedihnya berpisah dari bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Maka berangkat dari ayat itu, berangkat dari kalimat itu, kita ulang kembali sedikit ilmu kita di awal-awal Ramadan atau bahkan sebelum Ramadan pada ayat 183 dan 184 surat Al-Baqarah. Sudah pernah kita kaji, kita hanya mengulang ilmu, dan ilmu itu harus diulang-ulang. Ada perkara-perkara penting dalam pelajaran agama kita yang memang harus senantiasa diulang-ulang biar tidak lupa atau biar tidak salah pemahaman. 183 sudah ketemu belum? Kayaknya pada hafal kok ayatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, ditambahkan sedikit ke ayat 184. Masih ingat kan alasannya kenapa ditambah sedikit ke 184? Karena di 183 masih apa? Tanda bacanya apa? Koma, masih koma. Jadi perlu ditambahkan ke ayat setelahnya sampai ketemu dengan titik. Barulah kalimatnya menjadi sempurna. Agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi terbukti keliru orang yang berkata semoga nanti setelah Ramadan kita lulus menjadi hamba yang bertakwa. Di mana letak kelirunya? Kelirunya adalah dia anggap takwa itu seperti gelar, seperti titel yang baru diperoleh setelah selesai mengerjakan sesuatu. Seperti halnya orang kuliah, anak sekolah baru mendapatkan gelar setelah lulus dari kuliahnya. Sedangkan ketakwaan itu bukan gelar. Takwa itu adalah perbuatan atau amalan itu sendiri. Jadi orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Selama perintahnya dikerjakan, selama larangannya ditinggalkan, berarti dia sedang bertakwa. Ketika perintahnya tidak dikerjakan, larangan malah dikerjakan, berarti saat itu dia tidak bertakwa. Berarti saat itu sedang tidak bertakwa. Nah, saat-saat kita bertakwa itu kapan? Dari setahun lamanya kita diperintahkan bertakwa kan setiap hari, setiap saat, setiap bulan, di setiap tempat kita disuruh untuk terus bertakwa. Dan kalau kita hitung-hitung ketakwaan kita dalam waktu 1 tahun, yang paling bagus di bulan apa? Ketaatan kita dan jauhnya kita dari perbuatan dosa itu kalau dihitung-hitung selama 12 bulan dalam setahun, yang paling bagus ketakwaan kita di bulan apa? Di bulan, betul, terbukti di bulan Ramadan.
Nah, kemarin kan teorinya kita bahas, sekarang kita ingin buktinya, karena sudah berlalu kan, maka kita buktikan. Betul begitu? Betul? Selama Ramadan kemarin ketakwaan kita meningkat dibandingkan sekarang? Betul apa salah? Iya betul. Ya sudah pasti betul loh, itu istimewanya Ramadan. Coba masih ingat apa fitur utama Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan lain? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, dibelenggu. Setelah Ramadan selesai kemarin pas malam Lebaran, pintu surga sudah ditutup lagi, pintu neraka dibuka lagi, setan sudah dilepas lagi. Ya hasilnya ya begini nih. Kita kembali ke kehidupan normal kita, semangat ibadah menjadi berkurang, keinginan maksiat jadi meningkat lagi. Kembali seperti biasa. Nah, suasana yang seperti Ramadan hanya akan kita dapat di bulan Ramadan. Nah, lebih tidak masuk akal kalau ada yang berkata begini, semoga nanti setelah Ramadan amalan kita meningkat lebih bagus daripada Ramadan. Loh, lebih gak mungkin, lebih tidak mungkin lagi. Sama dengan Ramadan saja tidak bisa, apalagi lebih bagus dari Ramadan. Oh, itu lebih nggak masuk akal, mustahil. Tapi kalau lebih bagus daripada sebelum Ramadan, ya itu ada kemungkinan. Itu bisa, insya Allah. Kalau lebih bagus daripada sebelum Ramadan kemarin, insya Allah ya. Tapi kalau lebih bagus daripada Ramadan, ya angel. Saya kasih contoh. Kita kemarin selama Ramadan rata-rata bisa mengkhatamkan Quran berapa kali? Ya 1 kali, sekali, paling tidak 1 kali. 1 kali aja udah hebat. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Ini hari ini Syawal tanggal berapa betul? 20. Jangan lebarannya hari Kamis hari Jumat apa Sabtu? Nah, kan Sabtu. Kalau Sabtu berarti sekarang tanggal 22. Kalau masih sama dengan Ramadan, berarti hari ini sudah menyelesaikan juz 21. Kan begitu? Hah? Iya. Kenyataannya? Enggak. Oke. Kalau saya ibaratkan toko, kalau kita punya toko, misalnya kita punya toko, punya warung, penghasilan toko kita, hasil penjualannya di bulan Ramadan kemarin itu melebihi bulan-bulan yang lain. Maksudnya begini, bahkan bisa saja penghasilan kita selama 11 bulan itu dikumpulkan semua dibandingkan dengan Ramadan masih lebih banyak yang di Ramadan. Contohnya tadi baca Quran, Ramadan paling tidak kita bisa khatam 1 kali. Kira-kira sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya, ini kan Syawal nih, berarti 11 bulan lagi kan Sya'ban lagi, bisa khatam berapa kali? Bisa 1 kali enggak kira-kira? Enggak kayaknya. Udah coba 11 bulan khatam sekali saja tidak. Tapi kemarin sebulan bisa bukan 1 kali. Tuh, kalau ibarat toko kita bisa punya penghasilan berkali lipat lebih banyak dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lain. Itulah istimewanya Ramadan. Dan suasana begitu ya hanya ada selama di bulan Ramadan. Tidak mungkin di bulan lain bisa kita dapatkan suasana begitu. Itu gitu. Makanya Bu, Pak, para sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah pada hari raya, doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena amal ibadah mereka termasuk kita juga sama, yang terbaik dari sisi kualitas dan kuantitas ya selama di bulan Ramadan. Di bulan lain kualitasnya nggak akan sebagus itu, jumlahnya juga tidak akan sebanyak itu. Nah, terus hubungannya apa dengan doa itu? Ibarat toko lagi, kalau kita menjual barang, justru selama Ramadan itu kualitas barang dagangan kita paling bagus, stoknya juga banyak. Coba Ibu bayangkan Bu, ada toko kualitas barangnya bagus, stoknya banyak, kira-kira laku nggak? Hah? Laku. Dibandingkan di waktu lain toko tersebut kualitas barangnya kurang bagus, stoknya juga sedikit. Berani nggak Bu, kualitas nggak bagus nyetok banyak-banyak? Ya ora payu Bu, nyetok dikit aja ora payu, apalagi banyak-banyak. Nah, harapannya kan besar sekali kalau kualitas barang kita bagus, kemudian stoknya juga banyak. Harapannya gimana?
payu, yuk laris, nanti dibeli oleh pelanggan. Pelanggan kita siapa? Pelanggan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Ustaz pakai bahasa jual beli? Biar ibu tidak kecewa, silahkan dibuka surat At-Taubah. Surat Taubah ini kalau kita sambil buka-buka lembaran mushaf itu nggak apa-apa sih. Kalau dulu dilombakan Bu, saya di pesantren tuh, siapa yang paling cepat nanti dikasih hadiah sama ustadznya. Buka surat At-Taubah ayat 111. At-Taubah surat keberapa? 9. Ayatnya jumlahnya berapa? Kalau tahu jumlah ayatnya nanti berarti bukanya dari surat Yunus, mundur ke belakang nanti cepat. Kalau ibu bukanya dari awal nanti nyari ke depannya jauh karena dia sudah di akhir-akhir. Sudah ketemu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, sampai situ dulu. Karena yang kita butuhkan hanya di kalimat itu. Kalimat lanjutannya nanti kita bahas di lain waktu. Sesungguhnya Allah telah membeli. Membeli dari siapa? Orang beriman, orang mukmin. Apa yang dibeli? Diri dan harta. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan surga. Ibu pernah bahas fikih jual beli? Dalam fikih jual beli kan ada rukun-rukunnya. Ada pembeli, ada penjual, ada barang dagangannya, ada apa lagi? Akadnya. Terus terakhir yang kelima, ada alat tukarnya. Itu sudah komplit tuh. Pembelinya siapa? Allah. Penjualnya orang beriman. Yang diperjualbelikan barang dagangannya apa? Jiwa dan harta kita. Akadnya mana? Lah akadnya itu, ayat itu akadnya. Akad itu kan pernyataan jual beli. Seperti ibu datang ke warung Bu. Ibu kalau datang ke warung akad jual belinya gimana? Tumbas. Nah itu tuh akad jual beli. Akad jual beli. Loh, akad jual beli itu masing-masing daerah menggunakan bahasa yang beda-beda. Contohnya gini, misalnya ibu ke pasar sedang minta barang, saya minta yang itu, saya minta yang itu. Lah kata minta itu akad jual beli. Apa minta di situ maksudnya mau dikasih gratis? Kan tidak. Berarti minta itu maksudnya apa? Saya beli yang itu, saya beli yang itu. Jadi masing-masing daerah punya bahasanya sendiri-sendiri. Jangan nanti keliru bahasanya. Itu akadnya. Alat tukarnya apa? Alat tukarnya? Uang. Itu loh ayat itu tadi loh. Surga. Kan komplit sudah. Jadi Allah membahasakan aktivitas ibadah kita kepada Dia itu dengan bahasa muamalah, bahasa jual beli. Kok bisa loh? Ini menunjukkan Allah sedang menghormati orang beriman, meninggikan derajat orang beriman. Karena kalau aktivitasnya jual beli, kan kedudukannya jadi seperti sama antara penjual dengan pembeli. Ada yang lebih tinggi, lebih rendah enggak? Kan mestinya sama. Tapi jelas Tuhan maha tinggi. Tapi kenapa Allah Ta'ala membahasakan jual beli untuk aktivitas ibadah hambanya kepada Dia? Ini tujuannya untuk penghormatan kepada hamba. Yang kedua, untuk memudahkan hamba itu memahami tentang aktivitas jual beli. Yang ketiga, kalau namanya jual beli, ada untungnya enggak? Kalau manusia dikasih tawaran yang menguntungkan, mau apa tidak? Oh ya jelas mau. Yang lebih beruntung yang beli atau yang jual? Yang lebih banyak untungnya yang beli atau yang jual? Jelas yang jual. Jelas yang jual. Nah, dalam ayat itu posisi kita sebagai pembeli atau penjual? Penjual. Jadi kalau saya jual sesuatu nih, berarti kita dapat untung banyak. Nah, orang atau manusia kalau ditawari untung masa nggak mau? Jadi aktivitas ibadah kita kepada Allah itu aktivitas yang menguntungkan. Kembali lagi ke surat Al-Asr. Kalau tidak mau melakukan jual beli itu, berarti yang kita dapatkan innal insana lafi khusrin. Nanti kita jadi rugi. Jadi kalau tidak mau melakukan aktivitas jual beli itu, nanti kita jadi rugi. Jadi saya ibaratkan toko selama Ramadan kemarin,
toko kita sedang menyediakan barang yang kualitasnya baik, bagus, stoknya juga banyak. Harapannya pelanggan kita yaitu Allah Ta'ala bersedia membeli. Bu, gini Bu, Ibu bayangkan, Ibu berada di pasar punya kios kemudian datang pelanggan, yang pelanggan itu atau calon pembeli itu orang kaya raya, tidak butuh dengan barang-barang yang di pasar, tapi dia pengen membeli sesuatu yang menarik perhatian dia. Kalau dia suka, dia tertarik dengan sesuatu, nanti dia beli dan dia tidak peduli dengan harganya karena dia kaya raya. Kalau ketemu calon pembeli yang kayak gini, bagaimana cara Ibu menarik perhatian dia? Memberi barang yang terbaik. Pasti kita akan menyediakan produk terbaik karena dia nggak butuh dengan yang dia beli. Dia nggak butuh dengan barang dagangan kita. Cuma kalau dia suka, dia beli. Loh, pelanggan yang mau membeli hanya karena dia suka, ini kan susah Bu. Tapi kalau betul-betul dia suka, dia akan bayar berapapun. Nah, pelanggan kita kayak gitu tuh. Allah seperti itu, dia maha kaya, dia tidak peduli dengan harganya. Lah yang lebih menarik lagi, bahan baku yang kita pakai untuk memproduksi itu milik siapa? Itu yang ngasih Allah juga. Loh, yang bahan bakunya yang ngasih dia, lapaknya yang menyediakan juga dia. Bahkan dia membuat peraturan, kita tidak boleh menjual barang itu kepada yang lain. Kalau kita jual kepada yang lain, dia marah. Namanya apa? Syirik. Oke. Tapi dia hanya akan membeli yang dia suka. Dia tidak butuh dengan barang dagangan kita. Dan dia maha kaya, nggak peduli dengan harga. Bahkan dia sendiri yang menetapkan harganya. Ibu kalau beli sayur satu ikat itu harganya berapa Bu? Di pasar? 3.000. Kangkung misalnya berapa? 3.000. 3.000. Kalau misalnya Ibu beli kangkung 3.000, Ibu kasih duit 20.000. Ini Bu, nggak usah jujur, nggak usah kembali. Itu kira-kira penjualnya senang apa nggak senang? Oh, senang banget Bu. Oh, beli 3.000 kasihnya 20.000. Padahal modal dia berapa? 2.000. Berapa? 2.000, anggap aja 2.000. Berarti dia dapat keuntungan 10 kali lipat. Oke. Coba kalau semua pelanggannya kayak gitu, ini penjualnya segera berangkat haji dia. Lah, pelanggan kita yang satu itu ya begitu. Kalau dia suka dengan barang kita atau produk kita, mesti akan dibayar minimal 10 kali lipat. Minimal dibayar 10 kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Minimal itu Bu, minimal. Ibu nyari pelanggan kayak gitu nggak akan ketemu Bu di tempat lain. Pelanggan yang seperti itu hanya dia saja, hanya Allah saja. Makanya kita pasti rugi kalau jual ke yang lain, pasti rugi. Dapat untungnya tidak akan sebanyak itu. Orang yang mengharapkan rezeki dari selain Allah mesti dia rugi. Tidak akan diberikan keuntungan seperti Allah memberikan keuntungan. Orang yang beribadah kepada Tuhan lain selain Allah pasti dia rugi. Dia tidak akan dapat keuntungan apa-apa. Justru malah kerugian dan kerugian yang dia dapatkan. Baik, saya ulangi kembali. Jadi pantas kalau pada hari Lebaran itu para sahabat Nabi mencontohkan kepada kita untuk berdoa dan saling berdoa agar ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah, karena itu adalah produk terbaik kita sepanjang tahun, itu yang paling bagus. Nah, kalau seandainya yang di Ramadan kemarin padahal itu adalah yang paling bagus yang bisa kita upayakan, ternyata itu saja tidak laku, yang paling bagus saja nggak laku, kira-kira produk kita di bulan lain yang tidak sebagus itu gimana Bu? Ya kayaknya harapan lakunya lebih tipis. Jadi apa betul? Nah, pertanyaannya gimana cara kita agar pelanggan kita bersedia membeli produk kita? Pelanggan yang kayak gitu tadi kriterianya. Tadi sudah dijawab satu dan masih ada jawaban yang lain. Yang pertama, barangnya harus kita buat sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk menarik perhatian pembeli. Loh, orang di pasar itu ada calon pembeli masuk pasar saja dia sudah senang, apalagi sampai bukan beli, lirik saja udah dipanggil-panggil, apalagi sampai berhenti di depan dia nanya-nanya, senang banget. Apalagi nanti sampai beli, nanti ditawari yang lain enggak Bu, ini ditawari semua.
Oke. Saya cek, ibu kalau datang ke pasar, yang ibu lihat pertama kali barang dagangannya atau pembelinya? Barangnya. Hah? Penjualnya atau pembelinya? Enggak, begini maksud saya. Misalnya nih, ada ibu-ibu penjualnya ibu-ibu semua. Nah itu ibu lihat dan dia jual barang yang sama semua. Kira-kira yang ibu lihat barang dagangannya atau penjualnya? Nyari penjualnya gitu. Kalau saya salah satu yang saya lihat pertama kali adalah penjualnya. Ini orangnya mukanya muka orang sholat apa enggak gitu. Ya ada bedanya Bu, ada bedanya. Yo jelas beda. Setiap hari wajahnya dibasuh dengan air suci dan mensucikan sebanyak 5 kali dengan yang tidak kan yo lain. Walaupun ada perempuan, misalnya nih perempuan nih wajahnya bersih, glowing, tapi bukan karena air wudhu, ya tetap lain aja, tetap beda saja kan gitu. Beda saja. Glowingnya karena ya skincare sama apa itu air pembersih make up itu ya jelas beda. Loh ini satu air yang suci dan mensucikan, yang satu lagi air nggak jelas, itu kan ya beda hasilnya. Ya. Termasuk kalau misalnya anak-anak minta beli jajan apa gitu, kadang suka lewat di depan rumah kan, ya beli itu saya tidak lihat barang dagangannya, saya lihat orangnya dulu. Oh janganlah orangnya kayak gitu. Oke. Apa maksud saya? Jadi selain menyediakan produk yang mutunya tinggi, kita juga harus memperhatikan penampilan diri kita sendiri. Kalau kita disukai oleh pelanggan, nanti dia akan bersedia membeli. Walaupun mungkin produk kita kualitasnya agak kurang-kurang sedikit, tapi karena pelanggan sudah suka dengan kita, dia akan tetap membeli. Buatlah pelanggan kita yang itu suka dengan kita. Gimana caranya? Ini Tuhan, ini pelanggan kita yang tadi tuh, yang satu-satunya tadi. Ya gimana caranya? Yang pertama, ini sebenarnya cukup banyak jawabannya. Pertama nanti ada di surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah aku. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Nanti Allah akan mencintai kamu, Allah akan suka kepada kamu. Artinya ketika kita membuat produk, kita harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jangan bikin produknya di luar ketentuan, nanti Allah jadi gak suka kepada kita. Yang kedua, cara biar Allah suka kepada kita adalah, ini dalam hadis Nabi, kalau nanti ibu di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, itu bisa dibuka di bab kedua tentang tobat. Di sana ada hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah berkata, "Allahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajada." Atau kama qala. Allah lebih gembira, lebih bahagia terhadap seseorang yang bertaubat daripada orang yang kehilangan barangnya yang berharga lalu dia temukan lagi barang berharganya itu. Allah lebih bahagia lagi daripada orang ini. Ibu kalau kehilangan barang berharga, mungkin apa contohnya Bu? Apalah kira-kira yang berharga? Surat tanah misalnya, atau surat rumah, sertifikat rumah, hilang, keterima kemana nggak tahu. Terus 1 bulan kemudian pas beres-beres, ketemu lagi di tempat yang tidak disangka-sangka. Itu gimana rasanya? Bahagia luar biasa. Ini barang sangat berharga. Nah, ketika kita bertobat, paling tidak mengucapkan istighfar, astagfirullah, Allah sangat bahagia, Allah senang dengan kita, melebihi senangnya orang yang menemukan barang berharganya yang hilang tadi. Paham betul? Berarti gimana cara kita membuat pelanggan kita senang kepada kita? Selain membuat produk sesuai dengan prosedur, yang kedua, banyak istighfar, banyak tobat. Itu cara kita membuat pelanggan kita senang dengan kita. Maka para ibu yang saya muliakan, setelah Ramadan selesai, insya Allah selama Ramadan kemarin produk yang kita buat sudah sesuai prosedur. Makanya sebelum Ramadan kan belajar dulu tata cara puasa bagaimana,
ibadah selama Ramadan seperti apa itu untuk disenangi oleh Tuhan. Yang kedua adalah setelah Ramadan selesai kita hendaknya memperbanyak apa kemarin masih ingat? Istighfar. Dengan istighfar itu salah satu cara untuk membuat pelanggan kita ini suka dengan kita. Kalau dia sudah suka dengan kita, apa tadi hasilnya? Ya seperti apapun yang kita jual, insya Allah dia beli. Walaupun dia nggak butuh, minimal kasihan. Minimal melasilah orang tuku. Ibu pernah nggak Bu beli sesuatu bukan karena butuh tapi karena kasihan? Pernah? Iya paling tidak karena kasihan nggak apa-apa lah dibelikan gitu. Nah, walaupun kita nggak butuh, kalau dibeli mungkin nanti dikasihkan ke orang lain. Pernah begitu? Atau dibeli nanti diberikan untuk hewan ternaknya misalnya. Tapi dibeli kenapa? Karena kasihan sama penjualnya. Udah capek-capek diantar ke depan rumah, hujan-hujan, gerimis-gerimis, sore-sore. Ada yang begitu ya? Mbah-mbah jualan gorengan, sore-sore udah mau maghrib, gerimis, jalan kaki. Itu mau dibeli apa enggak itu kira-kira itu? Nah, udah Bu sini, berapa semuanya tak borong gitu. Walaupun nanti nggak bakal dimakan juga, tapi kita beli karena kasihan. Ya mudah-mudahan Tuhan kita, pelanggan kita itu walaupun dia nggak butuh, tetap dia beli barang dagangan kita. Kalaupun ya minimal dengan kasihan lah, karena kasihan. Kok Ustaz ngomong gitu? Gini Bu, Ibu pernah belajar fikih sholat istisqa? Istisqa. Apa sholat apa itu? Sholat minta hujan. Apa yang unik dari sholat istisqa? Salah satunya ini yang unik, kita nggak bahas komplitnya, hanya cuplikan saja. Salah satunya adalah sebagian ulama menganjurkan agar saat pelaksanaan sholat istisqa kita membawa hewan ternak. Jadi ke lapangan tempat pelaksanaan sholat itu kita membawa hewan ternak. Hewan ternaknya apa? Ya hewan ternak. Hewan ternak yang butuh air, kambing, sapi, ayam, tapi ya jangan anjing. Apa kucing? Kalau kucing gimana kucing? Ya burung, terutama kambing, sapi atau ayam. Kenapa kok suruh bawa itu? Kata para ulama begini hikmahnya. Seandainya Tuhan kita nggak kasihan dengan kita, karena air nggak diturun-turunkan, hujan nggak turun, minimal dia kasihan dengan hewan-hewan. Minimal Tuhan kita tuh berbelas kasihan dengan hewan-hewan itu, biar hewannya nggak mati. Jadi kalau hujannya diturunkan untuk hewan, kita dapat juga nggak? Minimal dia kasihan dengan hewan-hewan. Jadi kalau pelanggan kita itu nggak tertarik memberi barang dagangan kita karena dia nggak butuh atau dia nggak suka, minimal dia kasihan dengan kita sebagai penjualnya, ya tetap dia beli. Maka kita banyak beristighfar. Jadi mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan kemarin, kalaupun Tuhan kita menganggap itu kurang menarik bagi dia, mudah-mudahan tetap dia beli dengan istighfar kita, ya karena dengan rasa belas kasihan dia. Apa itu kemarin belas kasihan itu? Allah kan punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mudah-mudahan dengan belas kasihannya itu dia tetap bersedia membeli barang dagangan kita. Nah kalau dia bersedia membeli, nanti pasti akan dibayar dengan harga minimal paling murah berapa tadi? 10 kali lipat. Nah, lanjut sekarang. Nah, kaitannya dengan 10 kali lipat itu, di bulan Syawal ini ada anjuran puasa berapa hari? 6 hari. Tahu kalimat hadisnya pernah dengar belum? Kalau belum saya bacakan. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa selama 1 tahun. 1 bulan tambah 6 hari sama dengan 1 tahun. Ini cara menghitungnya bagaimana? Kok bisa 1 bulan plus 6 hari kok sama dengan setahun? Kembali ke tadi kalimat yang tadi, ini harga paling murah. Harga paling murah. Harga paling murahnya berapa tadi Bu? Mesti dibayar minimal 10 kali lipat. Ya tinggal kita kalikan 10 saja. 1 bulan kali 10 berapa? Saya kok nanya begini kok seringnya salah yang jawab ya. Saya nggak tahu kenapa. Dulu Ibu belajar matematikanya gimana sih? 1 kali 10 berapa? 10 kok malah 300 gimana ceritanya?
1 kali 10 berarti 10 bulan, kan begitu? Betul nggak? Nah 10 bulan itu belum tentu 300 hari, bisa 290 hari. Jadi kalau ditanya 1 bulan kali 10, jangan dijawab 300, jawabnya ya 10 bulan. 6 kali 10 60, berarti 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2, mesti 2 bulan. Boleh? Oke. Nah, 10 tambah 2 12. Berapa tahun itu? Setahun. Kan gampang tuh jawabnya. Ya itu loh Bu, kadang kita pertanyaannya jadi sederhana tapi jawabnya rumit. Pertanyaan sederhana itu jawabnya rumit. Ya begitulah kita ini. Seringnya kita ini ditanya dengan hal yang sederhana oleh Allah, tapi kita sendiri yang membuat jawabannya jadi rumit. Iya atau tidak? Iya. Kita sering mempersulit diri kita sendiri. Kita sering mempersulit diri kita sendiri. Coba lihat, kebutuhan hidup kita ini jadi kan nggak banyak, tapi kita mempersulit diri kita sendiri dengan mengikuti gaya hidup. Akhirnya jadi mahal kan? Iya, coba misalnya para wanita membiarkan wajahnya natural, alami seperti biasa, kan jadi hemat. Betul nggak? Hemat, sehat, apalagi? Ya, yang alami itu justru biasanya lebih indah daripada yang hasil modifikasi. Ibu kalau mau jual kendaraan, barang di kendaraannya, onderdilnya, spare partnya masih original dengan yang sudah modifikasi, lebih mahal yang mana? Mesti yang original lebih mahal. Nah kenapa kok wajah jenengan dibikin tidak original? Nanti harganya jatuh, nanti jadi nggak mahal lagi. Enggak, itu guyon aja, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Loh, kita jualnya kepada Allah, loh, kepada siapa lagi? Jadi biar barang dagangan kita ini tetap mahal harganya, gimana tadi? Pertahankan kualitasnya selalu original. Jangan dimodifikasi. Loh tadi kan sudah dibahas, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Biar produknya selalu original. Jangan jual produk KW. Jangan jual produk KW, nanti nggak akan laku, Allah nggak akan beli. Yang original saja belum tentu dibeli oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali jual produk KW. Bahaya Bu. Oke, saya ulangi. Jadi yang dibahas di sini hanya yang minimal. Ini sudah mau 9:30 loh Bu. Padahal saya masih nambah sedikit, boleh jadi. Ya. Jadi sering Rasulullah itu memberitahukan kepada kita harga minimal. Sering Rasulullah itu memberitahukan kepada kita harga minimal. Kalau yang maksimal susah Bu kita nalarnya, susah. Jadi Rasul itu sering menyebutkan harga minimal. Saya kasih contoh. Ini masih ada hubungannya. Misalnya Rasulullah berkata begini. Raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu merasa takjub gak dengan kalimat ini? Cuma 2 rakaat sholat sunnah, itu kira-kira berapa menit? Sholat sunnah 2 rakaat berapa menit? 2 menit. Berarti 1 rakaat 1 menit. Masya Allah, ini ekspres ini berarti. Patas, cepat terbatas. Patas itu kan cepat terbatas. Udah cepat terbatas tadi. Apa Bu? Ya paling enggak ya 3 menit lah Bu. Masa 2 menit? 3 menit. 3 menit aja rasanya cepet banget Bu. Ya 5 menit lah, 5 menit. Sedang lah 5 menit. 2 rakaat sholat sunnah cuma 5 menit, tapi bayarannya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Padahal Bu, itu cuma harga minimal Bu. Itu cuma harga paling murah. Karena Rasulullah sering sekali mengungkapkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita harga paling murahnya. Bukan harga paling mahal, harga paling murah. Jadi kalau pelanggan kita bersedia membeli, harga paling murahnya sekian. Harga paling murahnya sekian. Mari kita lihat. Dalam hadis yang lain juga sama sahihnya. Siapa yang sholat sunnah dalam sehari 10 rakaat, dalam redaksi yang lain 12 rakaat, akan dibuatkan untuk dia 1 istana di surga. Oke, ini juga sunnahnya harga murah, tapi nggak apa-apa.
Kita bahas yang murah-murah dulu daripada yang mahal-mahal toh, mending yang murah-murah. Kan kita harapan kita yang paling tidak payu dulu, yang penting laku dulu. Yang penting barang dagangan kita laku. Kita sudah yakin kalau laku mesti akan dibayar, walaupun bayarannya paling murah aja kita sudah bahagia. Oke. Menurut Ibu, istana di surga itu kayak apa sih, Bu? Gedenya seberapa? Ya berarti kita untuk mikirkan istana, kita turunkan dulu ke rumah. Rumahnya di surga kayak apa? Ya nanti dulu, berarti kita turunkan lagi. Bangunan paling kecil di surga itu apa? Yang bisa dihuni oleh penduduk surga. Istana gede, rumah gede. Apa yang paling kecil? Apa Bu? Apa Bu? Yang paling kecil itu setahu saya, karena beberapa informasi dari ayat, dari hadis yang saya tahu untuk sementara ini batas pengetahuan saya adalah kemah, tenda. Jadi di surga itu Allah menyediakan tenda, kemah. Kalau menurut Ibu, kemah di surga itu kayak apa? Dan tempatnya di mana? Ini kita ngaji tafsir nih, tafsir surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sana nanti pembahasannya panjang lebar. Salah satunya pemberitahuan dari Nabi di sekeliling Al-Kautsar itu banyak terdapat tenda, kemah, banyak kemah-kemah. Nah, jadi kemah-kemah itu nanti Allah sediakan di tempat-tempat wisata di surga. Salah satu tempat tujuan wisata paling favorit di surga adalah Al-Kautsar. Ibu tahu Al-Kautsar di mana lokasinya? Bu, Al-Kautsar itu milik siapa? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu milik siapa dia? Milik siapa? Itu properti milik siapa? Rasul. Suatu genangan air di surga dan milik Nabi milik manusia secara pribadi itu Nabi Muhammad yang punya. Milik pribadinya Nabi yang tidak dialirkan ke rumah-rumah penduduk surga. Tidak dialirkan ke rumah-rumah penduduk surga. Lokasinya berada di lahan milik Nabi. Nabi surganya di mana? Nabi itu di mana tempat tinggalnya? Halo Bu, komplek perumahan Nabi dan istri-istrinya di mana? Di surga. Di surga paling tinggi, namanya Firdaus. Surga paling tinggi itu luasnya luar biasa, sangat luas. Bumi kita ini kecil banget. Kira-kira di mana letaknya, tepatnya, persisnya, koordinatnya di mana? Nanti kalau kita mau Sherlock terus mungkin Ibu sudah sampai sana duluan, yang lain nyusul Sherlock ya gitu. Itu di mana kira-kira? Rasulullah mengatakan lahan beliau itu ada di paling tengah surga Firdaus. Surga Firdaus itu di paling atas dan lahan Nabi ada di paling tengah. Berarti di paling atas dan paling tengah. Oke? Kenapa kok di tengah-tengah? Ya biar adil, biar nanti siapapun yang mau berkunjung ke situ dia menuju ke tengah-tengah, titik tengahnya. Jadi Al-Kautsar itu ada di tengah-tengah surga Al-Firdaus. Karena dia di paling atas, lokasinya jauh. Kira-kira nanti kita di surga lokasinya di mana? Maksud saya di mana gitu maksudnya? Di bawah, di tengah, apa di atas? Kalau melihat dan mengukur diri kita sendiri, kira-kira nanti dapatnya yang bawah, yang tengah, apa yang atas? Bawah. Kalau bisa jangan aku, karena yang bawah-bawah itu biasanya untuk yang mampir dulu ke neraka. Minim-minimnya ya dapat yang tengah lah, yang tengah. Dan luasnya surga seberapa? Masih ingat kan? Di surat Al-Imran sudah pernah kita bahas, kita singgung sedikit. Seluas 7 lapis langit dan bumi. Sedangkan bumi kita ini cuma sedikit. Sedangkan surga itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Kalau kita nanti berada di surga yang tengah, itu berarti kira-kira kita berada di langit lapisan yang ketiga atau keempat. Sedangkan Al-Firdaus, Al-Kautsar itu posisinya ada di langit yang ke-7. Itu gambarannya kayak gitu tuh. Nah, dari langit keempat ke-7 itu berarti melewati berapa langit? Ya, melewati 2 atau 3 langit. Itu jauh sekali, Bu. Itu jauh sekali. Itu lokasi wisata yang paling indah di surga adalah Al-Kautsar.
destinasi wisata terbaik di surga itu adalah Al-Kautsar. Dari mulai pemandangannya, kualitas airnya, segalanya yang terbaik di situ. Tapi karena lokasinya jauh, jadi penduduk surga yang ada di bawah-bawah itu kalau mau ke sana ya butuh waktu karena lokasinya jauh. Dan yang berangkat ke situ bukan sendiri-sendiri. Laki-laki sendirian ke sana enggak asik. Biasanya bawa pasangan, bawa istrinya. Kalau istrinya banyak gimana Ustaz? Ya diundi nanti bawa siapa duluan. Tenang aja kalau masalah itu. Okay. Terus nanti pakai apa Ustaz kendaraannya? Insya Allah nanti setiap penduduk surga itu Allah kasih kendaraan buruk. Pengen naik buruk? Nah, kalau pakai Innova nggak laku Bu. Belum nyampe lokasi udah bodol itu Innovanya. Pakai pesawat ya sama aja, terlalu jauh, lokasinya sangat jauh. Kita saja dari bumi ke langit pertama aja nggak nyandak kok Bu. Itu di mana sih langit pertama itu pintunya nggak nyandak. Sampai hari ini nggak ada yang sanggup mencapai situ. Tapi nanti di surga kemungkinan jangkauan mainnya panjenengan itu sudah antar langit. Masya Allah, jauh sekali. Padahal rumahnya sendiri saja sudah indah Bu. Tapi nanti di Al-Kautsar itu jauh lebih indah lagi. Kualitas airnya yang terbaik, dan tidak ada layanan delivery. Paham ya? Tidak diantarkan ke rumah. Jadi kalau ibu mau mengkonsumsi air dari Al-Kautsar harus datang langsung ke lokasi. Karena lokasinya jauh di atas sana, di tengah-tengah lagi. Dan biasanya saking jauhnya, kalau sudah sampai di situ, pasangan-pasangan itu biasanya nginep. Kan eman-eman, udah jauh-jauh ke situ, nyampe sana selesai, langsung pulang ke eman-eman, mesti nginep. Nah, karena nginep Allah sediakan kemah. Kenapa nggak rumah sekalian? Kan nggak boleh, nggak lama-lama juga, nggak lama-lama. Itu bukan properti milik kita, paham ya? Ya, kita cuma berkunjung aja ke sana. Nanti kalau sudah berkunjung ke Al-Kautsar, ibu pengen berkunjung ke rumah Nabi nggak kira-kira? Ketemu istri-istri Nabi? Ya monggo. Kok kayaknya kita sudah masuk sana ya? Ya. Di Al-Kautsar itu banyak terdapat kemah karena pengunjungnya banyak. Dan kemahnya, satu kemahnya kata Rasulullah ukuran panjangnya sekitar 60 mil. 60 mil itu sekitar 90 km. Tingginya sama 60 mil. Jadi bentuknya kayak kubus. Kotak itu. Kubus, di dalamnya banyak kamar-kamar yang bisa dipakai oleh pasangan-pasangan penduduk surga yang saling tertutup, tidak bisa saling melihat. Dan kemah itu yang panjangnya dan tingginya sama itu terbuat dari satu bahan saja, yaitu satu butir mutiara. Tingginya 60 mil, panjangnya 60 mil. Padahal kelasnya hanya kemah tenda. Itu dari sini sampai mana ya Bu, kira-kira Bu ya? Sini sampai 90. Ya mungkin Wonosobo lah, Wonosobo atau Purworejo. Bangunan memanjang sejauh itu dan bahan bakunya cuma satu butir mutiara. Itu kemah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, nanti ibu cek aja di Sahih Bukhari Muslim ada. Lah kalau tendanya kayak gitu, lah rumahnya gimana? Kelas rumah di surga gimana? Halo, oh ya lebih mewah lagi. Lebih mewah lagi. Oke, salah satu gambarannya, ibu di rumah ada pipa yang masuk ke rumah kan ya, yang dari pam. Ukuran pipanya seberapa? Pernah lihat nggak? Ya, diameternya berapa? Tahu ukuran pipa nomor berapa? Setengah inci. Itu setengah inci. Yang masuk ke rumah itu setengah inci. Kalau airnya lancar, insya Allah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ibu bayangkan, kalau ibu mau bikin rumah dan kali serayu itu ibu masukkan ke dalam rumahnya, dan skalanya kali serayu yang segede itu hanya seukuran setengah inci pipa. Kira-kira rumah ibu gedenya seberapa? Jadi nanti kita desain rumah kita, kali serayu itu skalanya hanya seperti seukuran setengah inci pipa. Kira-kira rumah kita segede apa? Segede apa Bu? Kebayang nggak? Aduh, susah bayangannya. Oke. Dan nanti ternyata di rumah-rumah penduduk surga, air yang Allah alirkan bukan hanya satu. Sungai yang Allah masukkan ke rumah penduduk surga bukan satu, tapi ada 4. Ada 4.
Berarti rumahnya segede apa, Bu? Itu kelas rumah, Bu. Lah kalau kelas istana gimana? Kalau misalnya nih ada orang muslim, dia mengerjakan sholat sunnah rawatib cuma 1 tok seumur hidupnya, tapi istiqomah, hanya qobliyah subuh saja. Yang 8 orang yang lain nggak dia kerjakan. Yang 4 yang lain tidak dia kerjakan. Berarti berapa persen saja? Kan tadi 10. Kalau yang diambil cuma 2 tok, berarti hanya 20%. Kalau komplit 10, dia dapatnya istana. Kalau 20%-nya tok, berarti kira-kira dapat cuma 20% dari istana. Kan begitu logikanya. Nyambung nama betul ini. Kita kan ngitung-ngitung ini untungnya berapa banyak gitu. Lah kalau dapat 20% dari istana surga itu kira-kira dengan bumi kita ya jauh, enggak, sangat jauh pembandingnya, terlalu kecil bumi kita ini, terlalu kecil. Makanya saya bilang itu sudah harga paling murah yang disebut Nabi itu. Ibu di rumah, di halaman rumahnya ada batu kerikil enggak? Ada. Harganya berapa tuh? 1 bijinya berapa? Itu belinya bijian apa itu? Karungan ya? Sekarungnya berapa? 20.000. Udah banyak tuh ya. Oke. Di halaman rumah penduduk surga dan istana-istana di surga itu juga ada batu kerikil sebagai hiasan halamannya. Kata Rasul juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, 1 butir batu kerikil di halaman rumah penduduk surga itu harganya lebih mahal daripada bumi dan sisinya. Loh coba Bu, batu kerikilnya tok loh Bu. Apalagi rumahnya, jangankan rumahnya, emperannya, lebih mahal lagi. Jadi kalaupun dia dapat cuma 20% dari istana surga itu sudah jelas jauh lebih mahal daripada bumi dan sisinya. Maka yang disampaikan Nabi itu cuma bahasa minimal, tapi bagi kita di pendengaran kita itu sudah maksimal. Oke, makanya kalau dikatakan siapa yang puasa Ramadan 1 bulan plus 6 hari Syawal, minimalnya seperti bagaikan orang yang puasa setahun penuh. Sedangkan pahala puasa itu dulu masih gimana? Kita sudah bahas masih dirahasiakan. Itu ibadah yang pahalanya bukan minimal Bu, tapi levelnya menengah atas. Makanya harapan kita besar sekali, mudah-mudahan ibadah terbaik kita selama Ramadan kemarin, entah sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, terutama puasanya, itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah bersedia membeli, pasti akan Dia bayar dengan sangat mahal. Dan minim-minimnya harga untuk puasa yang Allah beli dari kita, minim-minimnya akan dibayar dengan surga tingkat menengah, bukan tingkat bawah. Mudah-mudahan nanti semakin ke atas semakin dekat dengan Al-Kautsar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di sana. Nanti kalau Ibu sudah sampai lokasi duluan, ya Sherlock dulu Bu ya. Nah, saya nanti ngasih Sherlock nanti. Sherlock. Saya udah nyampe nih. Di mana sih? Nah, Sherlock nanti bisa ketahuan. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertetangga lagi di sana. Syukur-syukur satu komplek. Syukur-syukur satu komplek nanti di surga. Begitu dulu para ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, semoga bermanfaat. Jadi hikmah dari kalimat taqabbalallahu minna wa minkum memang kalimat sangat berharga. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang menyempurnakan puasa Ramadannya ditambah dengan sunnah rawatibnya. Kalau sholat ada sunnah rawatibnya yang tadi itu, Ramadan pun ada sunnah rawatibnya, yaitu yang 6 hari di bulan Syawal. Yang sudah menyelesaikan semoga diterima oleh Allah, dibayar oleh Allah. Yang belum, ini masih ada waktu sekitar 8 hari atau 7 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf nih tidak ada waktu bertanya, tidak ada waktu tanya jawab. Ya, kita pakai untuk nostalgia tentang Ramadan saja. Pekan depan nanti kita akan kembali lagi ke pelajaran tafsir kita seperti semula, yaitu kembali ke surat Al-Fatihah. Insyaallah. Al-Fatihah. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran dari Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ghafarallahu lana wa lakum. Saya kembalikan ke Ustaz Ahmad Tohari untuk melanjutkan acara berikutnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستفوز بالغفران يا قائد.
الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن